Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema di balik penampilannya yang sangat menarik, ciri-ciri mantan yang tidak akan laku setelah dia mengkhianatimu. Ya, jadi ya, mantan memang punya penampilan yang sangat menarik. Artinya, setiap orang yang ketemu dengan mantan bisa jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Setiap orang yang melihat media sosialnya, melihat postingan-postingannya, ya, bagaimana dia mencitrakan dirinya, bagaimana dia menampilkan sisi-sisi yang menarik dari dirinya, orang bisa jatuh cinta. Tetapi setelah orang mengenal mantan, ya, tidak usah mengenal terlalu lama lah. Mungkin 1-2 minggu orang lari terbirit-birit, ya. Kenapa demikian? Nah, jadi memang orang itu kan ada ya, yang ketika dia menampilkan dirinya, maka orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Karena penampilannya, kalau wanita itu cantik sekali dan sangat menarik. Kalau laki-laki ganteng sekali, juga sangat mempesona. Nah, tetapi begitu orang ngobrol, sudah tuh. Melihat pertama, nilainya 9, kalau nilai tertingginya 10, nilainya 9. Tetapi begitu ngobrol 2 jam, nilai 9 itu bisa anjlok jadi sisa 2. Tidak ada orang yang mau punya pasangan yang demikian. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama, mantan itu adalah orang yang kasar. Kalau ngomong kasar, ya, begitu juga dengan gerakan tubuhnya. Jadi kalau orang yang kasar itu kan kelihatan tuh. Kalau ngobrol itu sudahlah omongannya kasar begitu, pakai gebrak-gebrak meja, ya, dan seterusnya. Itu orang yang ngobrol dengan dia setengah jam, kupingnya bisa sakit. Jadi kalau ngomong itu kasar, intonasinya keras, ya. Setelah itu isi pembicaraannya itu juga menunjukkan bahwa dia orang yang kasar, pemarah, emosional, dan seterusnya, ya. Jadi mudah sekali marah. Dan kemudian tadi, kalau ngomong pakai gebrak-gebrak meja, ya bahkan mungkin ada orang yang kalau dia bicara itu, ya, hobinya itu pakai nunjuk-nunjuk wajah orang lain. Nah, jadi apa yang terjadi? Nah, setiap orang yang ngobrol dengan mantan akan menghindar ngobrol yang kedua kalinya. Dan itu bisa kita lihat, mantan tidak punya teman. Ya, temannya ya kita, sahabatnya ya kita. Satu-satunya orang yang bisa memahami dia. Orang lain berteman dengan mantan yaitu 1 kali ngobrol, setelah itu orang tidak mau lagi, ya. Itu cirinya yang pertama. Mantan punya sifat yang kasar. Ada kan orang yang kalau ngobrol atau kalau ngomong, intonasinya memang keras,
tapi kontennya yang dia bicarakan itu sesuatu yang baik. Ya, memang gayanya saja yang keras ya kalau bicara, tetapi orang paham ya itu gaya dan karakter dia, tapi hatinya baik. Kalau mantan itu gayanya kasar, hatinya keras. Dan orang bisa tahu tuh, cukup 1 jam ngobrol dengan mantan, jika mantan punya sifat dan karakter yang demikian. Yang kedua, egois. Nah, orang yang egois itu, dia biasanya pembicara yang baik. Kalau ngobrol, pengennya ngomong terus. Tidak memberi jeda dan kesempatan kepada orang lain untuk bicara. Ya, kalau kemudian orang lain punya keinginan yang berbeda dengan dia, maka dia akan memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Mungkin kita pernah juga kan punya teman yang egois ya. Pokoknya kalau ngomong harus menang terus, harus bicara terus, ya. Dan apa yang kemudian kita lakukan? Menghindar dari orang yang seperti ini. Tidak enak dijadikan sebagai teman ngobrol. Nah, makanya sama orang-orang yang egois itu biasanya juga tidak punya banyak teman, ya. Dan cuman kita tuh yang sanggup bertahan mendengarkan mantan ya, tanpa pernah dia memberikan kesempatan kepada kita untuk bicara, untuk berbeda dengan dia, dan seterusnya. Nah, itu yang kedua, egois ya. Dan yang ketiga, yang biasanya paling orang takutkan, matre. Jadi kalau orang tidak setia, itu untuk bisa tahu bahwa yang bersangkutan itu tidak setia, butuh waktu. Ya, bahkan kadang-kadang orang pinter tuh menyembunyikan sifatnya, misal suka selingkuh dan seterusnya. Tapi kalau orang yang matre, yaitu tadi 1 kali ketemu langsung terlihat karakter aslinya. Pokoknya omongannya itu tinggi semua. Pembicaraannya itu belanja terus. Keinginannya itu macam-macam. Siapa yang kemudian berani berlama-lama bersama dengan mantan? Ya, jika belum mantan sudah mengatakan bahwa dirinya matre, dan biasanya orang yang matre bangga tuh ya mengatakan bahwa dirinya matre. Nah, saya dulu punya seorang sahabat ya. Dia mendekati seorang wanita. Si wanita ini sudah bilang bahwa dia matre. Tapi teman saya berpikir bahwa mungkin dia pengen menguji kesungguhan hatinya. Dia maju terus. Dan menikahlah mereka. Apa yang terjadi? 1 tahun cuman pernikahannya bertahan. Ya. Dia bawa uang itu ketika akan menikah itu cukup banyak. Untuk pesta pernikahan sudah habis separuh. Baru jalan 6 bulan pernikahan, duitnya sudah habis. Apa yang terjadi kemudian setelah duitnya habis? Ya bertengkar terus. Nah, terus dia curhat ke saya, ternyata betul bang, dia betul-betul matre. Saya tidak sanggup lagi bertahan bersama dia. Saya lihat itu ya, dari bentuk tampilannya yang biasanya beratnya ideal ya, rajin fitness dan seterusnya, sekarang terlihat kurus keringnya, terlihat lelah ya, terlihat stres dan seterusnya. Nah, jadi
Itu contoh ya. Jadi 3 ciri-ciri mantan yang tidak akan laku. Sekuat apapun dia berusaha untuk mencari kita. Ya, tidak butuh waktu lama bagi orang untuk mengetahui sifat dan karakter mantan yang kemudian akan membuat mereka tidak lagi berani untuk ketemu dengan mantan. Jadi sebenarnya ya, di situ nanti ketika mantan akan terus mengalami kegagalan demi kegagalan untuk mencari pengganti kita, baru tuh dia akan datang balik kepada kita. Ya. Karena apa? Setelah mengalami kegagalan dan kegagalan, mantan akan ingat ya, bahwa satu-satunya orang yang mau menerima dia dengan segala kekurangannya cuman kita. Ya. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati itu akan selalu condong kepada orang yang baik kepadanya dan membenci orang yang tidak baik kepadanya. Nah, jadi ya mantan akan tahu bahwa satu-satunya orang yang selalu baik kepadanya, yang selalu setia kepadanya, yang selalu menerima dia dengan segala kekurangannya, cuman kita. Ya, jadi setelah kegagalannya, satu-satunya pilihan yang muncul di dalam benak mantan adalah kembali kepada kita atau mungkin menjadi jomblo selamanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.